Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. yang warahmatullahi bisa wabarakatuh. untuk on cam silakan untuk on cam ya. Selamat pagi teman-teman semua di kelas A perbankan ya, di perkuliahan pendidikan Pancasila di semester pertama ya menjelang ujian akhir semester. Hari ini kita memang baru bisa kembali lagi bertemu ya di Zoom karena memang media yang saya gunakan itu cukup banyak ya. Kelas saya pun cukup banyak sehingga memang saya mencoba untuk menggunakan berbagai media dan untuk pertemuan di Zoom pun tidak setiap minggu ya, tidak tiap pekan karena ada media yang lain. Bahkan untuk waktunya pun tidak seperti biasa ya, jadi waktunya ya udah kita gunakan semampunya aja gitu ya. Karena memang dalam bermedia daring ini bisa kapanpun dan dimanapun ya. Jadi waktu misalnya yang hanya 40 menit, 30 menit di Zoom, sisa waktunya kan bisa Anda manfaatkan untuk mempergunakan media lain ya. Kalaupun misalnya hak-hak Anda ataupun kewajiban saya itu tidak terakomodir semua di Zoom ya. Untuk materi sampai minggu ini kita bahas dulu ya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang memang sudah ada beberapa konten ya untuk sistem filsafat. Nah, ada untuk dua pertemuan sebenarnya dan materinya pun kalau kita uraikan atau saya uraikan langsung di Zoom ya dan cukup berat, cukup panjang ya sehingga mencoba mengemas dengan cara yang lain ya agar perlahan Anda bisa memahami eh, apa itu filsafat, apa itu sistem filsafat ya. Lalu bagaimana sistem filsafat Pancasila ataupun filsafat Pancasila. Seperti biasa mungkin karena di Zoom saya hanya akan membahas gitu ya. Kalaupun memang ada hal-hal yang perlu Anda kembali gali ya, ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ya ke komentar YouTube dan Anda upload di kolom tugas ya, silakan ya. Anda boleh untuk bertanya langsung di sini ya, karena kalau saya bacakan satu persatu mungkin juga tidak akan efektif ya, karena memang cukup menyita waktu lagi ya kalau saya membacakan soal pertanyaan dari 3 video tentang filsafat itu satu-satu. Seperti tidak ya hal-hal yang perlu Anda gali gitu ya, yang benar-benar tidak dijawab oleh apa yang telah saya uraikan, silakan untuk dibahas di sini ya. Silakan apakah ada yang mau memulai tentang sistem filsafat ya? Walaupun memang dari beberapa pertanyaan ada yang hampir sama pola-pola pertanyaannya gitu ya. Tentang bagaimana Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya. Perbedaan antara filsafat proses dan filsafat products itu apa. Tapi sebelum saya menguraikan karena saya udah menguraikan, silakan apakah Anda mau langsung bertanya ataupun ingin dibahas pertanyaannya, silakan pertanyaan siapa dulu? Karena kalau saya udah menguraikan ya, tinggal giliran Anda nih yang ingin menggali lagi. Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi ya, 20 sampai 30 menit lagi. Sudah dikerjakan kan tugas-tugasnya? Saya cek di kelas A ini memang ya ada dari 39 bab ini ada yang berapa orang lagi 7 orang, 8 orang lagi yang belum. Perlahan ya Anda misalnya nih tentang 42 pun baru 31 yang mengerjakan ya. Paling tidak ya walaupun ada jangan banyak tanya, deadline waktu kan sudah saya setting. Kalaupun misalnya, Anda banyak tanya, ya paling tidak setelah atau menjelang ujian akhir semester, menjelang penilaian, sudah semuanya terisi ya kolom-kolom tugasnya gitu. Karena salah satu patokan saya melihat keaktifan Anda ya, jadi melihat lengkap nggak Anda mengerjakan tugasnya gitu ya. Silakan karena saya udah menguraikan tinggal Anda nih, apakah Anda mau menggali lagi? Ini ada yang masih merah-merah, Revinaldi hadir nggak?
Rizky Lukman Hadir, ya. Pak. Ya kenapa ini masih banyak yang bolong-bolong tugasnya ya? Oh, Kalau iya, Pak. ada ini. Terus Nadira Safira, ini ada yang masih bolong. Rizky Lukman, Salsabila Putri. Coba yang sudah mengajukan pertanyaan. Apa yang akan Anda tanyakan? Revinaldi yang mana? Coba. Tadi Revinaldi. Tadi udah ada suaranya. Nama mana ya Revi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh, siapa ini? Yogi Apriandi, Pak. Oh, Yogi. Silakan Yogi. Kenapa? Yang saya tanyakan, Pak, kan yang menurut Profesor Kailan, Pak, yang sila-sila tidak boleh saling bertentangan. Ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah pernah ada sebuah sila-sila Pancasila yang bertentangan? Dan bila pernah ada, bagaimana sila-sila yang bertentangan itu menjadi tidak bertentangan, Pak? Oke. Kalau kita melihat ya sila-sila Pancasila dan memang Pancasila itu sendiri sebagai sebuah ideologi maupun sebagai dasar negara ya, yang kita tinjau di bab ini sebagai sistem filsafat gitu ya, bahwa memang muatan-muatan sila-sila Pancasila itu bukan hanya dari nilai-nilai selain dari penggalian nilai-nilai luhur bangsa, juga memang karena prinsip atau sifat dari Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, jadi mengadopsi nilai-nilai yang lainnya. Apakah dari nilai-nilai agama, dari nilai-nilai liberal, ya, juga dari nilai-nilai sosialis. Ya. Jadi kalau kita misalnya di bab ideologi membandingkan 3 ideologi, misalnya ada Pancasila, ada liberal, ada sosialis komunis ya, termasuk juga mungkin dengan pemahaman keagamaan, dengan ideologi agama. Nah semuanya pun itu kan bukan murni dalam tanda petik ya, bukan murni itu nilai-nilai kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Tapi yang diterima misalnya agama, baik apapun agamanya ya, baik itu Hindu, Buddha, Islam sampai agama-agama yang lainnya, itu merupakan satu budaya ya dari bangsa lain yang diterima oleh bangsa Indonesia. Yang memang jauh sudah cukup lama gitu ya, agama itu. Sebagai sebuah sistem nilai. Makanya digali sebagai dasar negara kita ya, sebagai ideologi kita. Itu agama. Itu sila pertama katakanlah. Termasuk nilai-nilai liberal. Humanisme ya, individualisme itu masuk ke dalam sila kedua. Nah, sila kedua itu adalah humanisme tentang hak asasi manusia. Konsepsi hak asasi manusia. Nah, sila kelima misalnya, keadilan sosial itu adalah konsep sosialis. Juga diterima ya. Jadi nilai liberal, nilai sosialis itu juga nilai-nilai yang ada bagusnya, ada baiknya dan kita terima. Nah, kalau kita pandangannya misalnya filsafatnya katakanlah filsafat umum ya, filsafat barat memandang bahwa semua nilai-nilai Pancasila itu tidak saling bertentangan katanya. Itu Rocky Gerung sering mengatakan seperti itu. Ya kalau kita meninjau dari filsafat umum, filsafat bukan dari filsafat Pancasila, betul ada benarnya juga gitu. Karena kita ini menggabungkan agama, menggabungkan kemanusiaan, menggabungkan sosial. Ya. Sementara dalam ideologi-ideologi lain itu ekstrim gitu ya. Dalam maksud ekstrim itu kalau liberal cenderung individualisnya. Ya. Mengesampingkan agama. Itu kan kalau kita melihat ideologi yang negara yang menganut ideologi liberal ya.
Nah, kalau misalnya negara yang menganut sistem komunis, sosialis gitu ya, mereka juga cenderung ekstrim ya, ekstrim sosialisnya, ekstrim kelompoknya, tidak mengakui hak individunya. Jadi kalau kita melihat dari berbagai ideologi yang muncul di dunia, memang kita ini kelihatan menggabungkan semua ideologi yang sebenarnya bertentangan kalau kita melihat negara-negara lain ya. Karena kalau negara lain hanya misalnya menyantumkan agama sebagai ideologinya ya, ataupun hanya menyantumkan individualismenya, liberalismenya sebagai ideologinya, atau hanya mencantumkan ataupun hanya memilih satu di antara nilai-nilai itu. Nah, sementara kita punya 3 nilai ya, maaf, di 5 sila itu kan semua nilai gitu ya. Ada nilai liberalnya, ada nilai sosialisnya, ada nilai agamisnya. Nah, kita melihat ada sila-sila yang lainnya. Sila ketiga itu persatuannya. Ya, kalau persatuan berarti ketika ada orang yang berpaham agama, ketika ada orang yang berpaham individualis, ketika ada orang yang berpaham sosialis misalnya. Kita lihat ada di tengah-tengah ada sila ketiga. Ada persatuan Indonesia. Makanya kalau kita hanya melihat misalnya, kalau hanya mengambil satu sila, sila Pancasilanya misalnya sila pertama saja diambil oleh Nafisa misalnya. Nafisa hanya mengambil sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hanya menjadikan agama ataupun keyakinannya sebagai pandangan hidupnya, tidak peduli yang lainnya. Beragama tapi tidak peduli sila kedua. Tidak peduli kepada kemanusiaan coba. Kan orang banyak ya, hanya menjadikan agama sebagai kepentingan misalnya ya. Agama bukan dijadikan sebagai alat untuk menjamin kehidupan manusia. Makanya dalam sistem filsafat, sila pertama itu menjiwai sila-sila yang lainnya. Ya. Menjiwai kemanusiaan, menjiwai persatuan, menjiwai rakyat, menjiwai keadilan. Jadi harus dibawa semuanya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, apakah jika ada yang bertentangan, ya karena kenapa muncul ketidakadilan katakanlah ya. Sila kelima kan hanya dijiwai oleh silanya lainnya. Kenapa muncul ketidakadilan ya? Bisa jadi karena nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak utuh dibawa. Sementara nilai-nilai Pancasila itu sebagai sebuah sistem harus dibawa semuanya gitu kan. Secara proporsional. Kan saya mengibaratkan sistem filsafat itu sebagai sebuah sistem aja gimana? Sistem organ tubuh. Saya akan mencontohkan di konten seperti itu. Kita punya berbagai inti-inti sistem. Kita memiliki organ-organ tubuh yang berbeda-beda fungsinya ya. Melihat, merasakan, meraba, untuk tangan untuk apa fungsinya, kaki untuk apa fungsinya. Nah, semuanya kan satu kesatuan ini. Termasuk sila-sila Pancasila pun sila itu merupakan satu kesatuan yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Paling seperti itu ya paling analoginya ya dari pertanyaannya ya. Jadi tidak ya munculnya permasalahan di kita misalnya di Indonesia katakanlah tujuan bernegara kita katakanlah belum sepenuhnya tercapai, itu bisa jadi ya karena belum sebagai sebuah sistem ya. Katakanlah dalam sistem pemerintahan kalau kita lebih banyak yang bertanya, Pak bagaimana praktek kehidupan filsafat, contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan yang dari pertanyaannya pun kurang tepat sebenarnya. Karena filsafat itu bukan berbicara kehidupan sehari-hari. Filsafat itu berbicara pikiran ya. Berbicara falsafah. Makanya kalau saya akan memberikan sebuah bagan ya. Jadi Pancasila itu di bab 3 itu kan sebagai dasar negara, sebagai realisasi yang objektif. Nah, yang kedua, Pancasila itu sebagai atau implementasi yang subjektifnya apa sih? Sebagai pandangan hidup, misalnya itu di bab 4 ya di ideologi yang dibahas di minggu-minggu lalu. Nah, sekarang sebagai sistem filsafat ada sebagai falsafah bangsa. Jadi peran Pancasila yang kita bahas di hari ini adalah sebagai falsafah bangsa. Sebagai pondasi berpikir. Adapun misalnya pertanyaannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, itu dijawab dalam bab 6 di Pancasila sebagai sistem etika. Karena kan ada dua ya.
Tadi apa sih Pak perbedaannya? Ada yang makanya saya lihat di perbankan ya di kelas ini. Apa perbedaannya antara filsafat proses dan filsafat produk? Nah, contoh perbedaannya filsafat proses adalah filsafat kita menggali kebenaran dari Pancasila yang saya uraikan juga di konten bahwa kenapa kita harus meyakini dalam pikiran kita bahwa Pancasila itu benar karena bersumber dari agama dan ilmu pengetahuan. Itu ya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana produk dari kebenaran yang kita yakini? Yaitu dalam tindakan, dari pikiran menjadi tindakan. Makanya dalam cabang dari filsafat itu adalah etika. Nah, kita bertingkah laku itu karena adanya pikiran kita. Kalau pikirannya benar, kalau pikirannya baik, insya Allah ya, tindakannya pun, filsafat produknya pun akan baik. Makanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia kehidupan pun, ya, yang sebelum kita bertindak, sebelum kita bertingkah laku, kita luruskan dulu pikiran kita, cerdaskan dulu otak kita. Nah, inilah fungsi filsafat. Ya. Misalnya Anda ingin meyakini sebuah kebenaran, ya kalau kita berbicara filsafat lebih spesifik, misalnya sesuai dengan bidang, karena selain berpikir untuk apa berpikir? Karena berpikir untuk ilmu sebenarnya, untuk cabang-cabang ilmu. Kenapa ada ilmu ekonomi, ada ilmu manajemen, perbankan dan keuangan? Karena ada filsafat ilmunya. Saya mengatakan seperti itu. Kenapa perlu filsafat ilmunya? Karena perlu diuji kebenarannya. Nah, kalau sudah diuji, kalau sudah teruji kebenarannya, baru bisa dipraktekkan. Makanya dipelajari kan oleh manusia. Bahkan bermanfaat untuk manusia. Kan gitu. Oke, jadi itu ya. Sekali lagi, kalau misalnya jika ada yang bertentangan atau tidak bertentangan, yang sebagai sebuah sistem, semuanya penting gitu ya. Sebagaimana kita punya organ tubuh. Sebagaimana kalau mesin misalnya ya, kalau motor atau mobil kan itu juga sistem mesin ya, kan sebuah sistem juga, kan beda-beda. Ada kabelnya, ada apanya gitu ya. Coba ada berapa komponen dalam seperempat mobil atau motor ya. Coba kalau satu aja misalnya terganggu, motor rantainya pegat, sementara mesinnya masih baru, tapi rantai putus. Kira-kira benar nggak motor bisa dipakai nggak? Motor kecuali yang matic mungkin ya, yang matic tetap ada penbel kan gitu. Kira-kira bisa nggak? Muhammad Iqbal mau ke kampus tapi rantai motornya sudah bagus, catnya bagus, helerang misalnya. Tapi rantainya putus, bisa nggak digunakan motornya? Muhammad Iqbal. Kalau rantainya putus, Anda dibawa kemana? Biasanya bagaimanain? Ke bengkel, Pak. Ke bengkel. Biasanya kalau ke bengkel rantainya putus, apa yang diperbaiki oleh bengkel itu? Apakah mengganti spionnya misalnya? Pasti rantainya, Pak. Iya. Kalau misalnya yang rusak rantainya ya putus, tapi bengkel malah mengganti spionnya, pakai yang bagus misalnya. Kira-kira bener nggak? Kira-kira bisa diperbaiki, masih bisa nggak itu? Rantainya putus tapi yang diperbaiki spion. Ya sama kan, saya mengibaratkan seorang dokter, ada pasien ke dokter ya, dia sakit jantung sebenarnya penyakitnya gitu, tapi malah mengoperasi rahimnya misalnya. Berarti kan tidak apa ya, tidak benar gitu ya, tidak baik dalam memperbaiki subsistem tersebut, tidak mengobati penyakit salah gitu. Nah, kalau kita mengibaratkan ya, ini banyak ibaratnya mengenai Pancasila itu kan sebagai falsafah bangsa itu untuk apa? Ya untuk kehidupan bernegara. Nah, kalau di kalau dalam sebuah negara itu ada masalah, katakanlah kalau kita lebih praktiskan ya, sila-sila Pancasila itu mengurus urusan agama, mengurus urusan ekonomi, betul nggak? Mengurus urusan kesehatan, mengurus urusan pendidikan, itu masalah-masalah negara. Berarti kan banyak kan yang diurus negara itu,
sistem politik itu kan banyak. Ada politik, hukum, ekonomi, pendidikan. Itu kan sebuah sistem negara itu. Nah, kira-kira misalnya kalau misalnya Anda mau mempraktekkan dalam kehidupan bernegara selain kehidupan sehari-hari ya, karena kalau bicara kehidupan sehari-hari itu berbicara minggu depan ya, berbicara masalah etika. Tapi kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan bernegara, sebenarnya masalah negara kita ini apa sih? Kan saya sering mengatakan seperti itu. Dari kelima sila misalnya, dari 10 bidang yang semuanya merupakan masalah-masalah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mungkin ada semuanya punya masalah masing-masing ya. Sebagaimana mungkin kendaraan kita punya masalah masing-masing gitu ya. Tapi yang paling parah masalahnya apa? Itulah pentingnya kita punya negara ya. Punya pengurus negara. Pemerintah katakanlah, penguasa. Mereka lah yang memiliki kewenangan untuk mengurus negara ini kan gitu. Harusnya mereka mengibaratkan sebagai sebuah dokter yang mampu mendiagnosis sebuah penyakit. Karena kan kalau kita melihat, katakanlah negara memiliki berapa kementerian ya, BUMN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, itu kan masalah-masalah negara. Nah, yang menjadi prioritas yang diurus oleh negara ini mau apa? Dan yang menjadi masalahnya apa? Kalau misalnya penyakitnya sekarang gara-gara pandemi adalah berdampak pada kehidupan kesehatan misalnya, yang terancam jiwa manusia, dan karena manusia tidak bisa lagi bekerja, banyak dibatasi oleh pembatasan sosial berskala besar dan sebagainya, sehingga orang sulit untuk melakukan usaha sebagaimana mestinya, seperti di zaman normal. Berarti kan itu prioritas utama pemerintah. Bukan berarti tidak boleh mengurus yang lain ya, tetapi yang menjadi prioritas. Nah, jangan sampai masalah yang harusnya menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana memulihkan ekonomi, memulihkan efek pasca pandemi, ya. Tetapi negara masih mengurus yang lainnya misalnya ya, yang dianggap sangat penting, mendesak, padahal sebenarnya mungkin tidak terlalu penting untuk diurus. Katakanlah saya yang sering ibaratkan masalah keyakinan orang misalnya, tentang masalah perbedaan pendapat misalnya. Sekarang negara sibuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat. Sementara ekonomi sulit, kesehatan terancam. Itu saya sering mengibaratkan sebagai seorang dokter yang gagal dalam mengobati sebuah penyakit atau gagal mendiagnosis penyakit. Itu kurang lebih ya teman-teman semua. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada waktu 5 menit lagi. Di bab sistem filsafat. Saya Pak. Arif, ya silakan Arif. Dari YouTube yang Bapak ya silakan. Agak pada menit 045, kenapa kebenaran bisa ditemukan dengan adanya cinta, Pak? Cinta itu ada di mana sih? Lambang cinta itu apa? Hati ya? Dalam hati itu ada apa? Coba. Ada kolbu dalam bahasa agama ya. Ada nurani. Dan dalam nurani, dalam kolbu itu ada kejujuran. Ya. Kalaupun mulut mau berkata apapun misalnya, pikiran mau berkata apapun, tapi kalau ini nggak bisa berbohong kan? Saya kena pisah itu benci banget, itu mulut. Mungkin aja hati saya suka sama Nafisa misalnya kan gitu, seperti itu. Ya itulah. Jadi untuk mencari kebenaran ya, apakah itu untuk ilmu, apakah itu untuk kehidupan, ya, bukan hanya ranah yang digunakan, bukan hanya menggunakan ranah pikiran ya. Tapi juga ada ranah yang lainnya ya. Jadi sekujur tubuh kita adalah sebuah dimensi yang harus kita gunakan untuk menemukan sebuah titik itu.
Makanya kalau Anda sudah melihat sesuatu misalnya ya, Eka Hermawati itu cantik menurut mata. Ya. Dan kita mengatakan mulut kita, misalnya, Eka kamu cantik. Karena mata melihat Eka itu cantik. Setelah itu bagaimana? Untuk yakin bahwa orang yang kita lihat, orang yang kita katakan cinta itu supaya jadi dengan kita. Kan di sini kan akhirnya. Kita bisa menentukan, walaupun dia itu cantik, walaupun kita ini suka, belum tentu hati itu menerima kita, kan menerima orang itu. Betul nggak? Apa betul? Betul, Ya Pak. seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau akhirnya misalnya kenapa ilmu itu bisa dianggap benar, bukan hanya diteliti, bukan hanya melihat secara kasat mata misalnya ya, diteliti, penelitian. Untuk menyimpulkan sebuah ilmu, katakanlah Anda nanti membuat TA ataupun membuat skripsi ya kalau S1. Anda kan meneliti fakta-fakta, melihat kan, oh begini ya Pak. Untuk menyimpulkan sesuatu itu kan Anda butuh keyakinan. Betul nggak? Dan yakin itu ada di sini, gitu kan? Makanya seorang ilmuwan itu tidak ya menyimpulkan sesuatu itu bukan hanya melihat di sini kan gitu. Makanya kalau bicara filsafat ada ketika kita hanya melihat bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang ada, yang nampak, yang berwujud tanpa menggunakan keyakinan dalam hati, maka semuanya itu akan muncul perbedaan persepsi. Munculnya misalnya mayoritas ataupun banyak beberapa filsuf yang ateis gitu ya. Karena mencari sebuah kebenaran, sementara yang mereka yakini kebenaran itu hanyalah sesuatu yang nampak. Kenapa orang-orang barat itu bisa ateis dan bisa sekuler ya? Karena mereka meyakini kebenarannya hanya pada sesuatu yang nampak, yang melihat, yang berwujud, karena materialis. Sementara dalam dunia yang lain ada sebuah kebenaran dan juga ada, tapi kebenarannya itu tidak bisa dilihat, dibuktikan lewat logika ilmiah saja. Apa itu? Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kebenaran. Tapi untuk membuktikan sebuah kebenaran ilmu dengan kebenaran materi dengan kebenaran Tuhan itu berbeda cara pendekatannya. Makanya di sini ya kolbu ataupun cinta itu yang harus kita bawa dalam sistem berpikir ya, maupun menemukan sesuatu yang benar itu. Oke, kurang lebih teman-teman semua sampai sini dulu ya. Hal-hal lain mungkin akan kita bahas di lain waktu, ataupun Anda boleh menggunakan media-media yang lain untuk apakah Classroom ataupun media YouTube yang lain untuk kita mengkaji materi-materi. Sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, share mood ya.